Kertas-kertas perceraian itu terasa seperti es di tangan Saya. Saya berdiri tepat di tengah ruang tamu rumah Akek Budi di Bogor, dikelilingi lebih dari 30 anggota keluarga Sudirman, yang semuanya memandang saya dengan mata melotot dan mulut terngongol. Reuni keluarga tahunan yang biasanya penuh tawa dan aroma sate ayam panggang tiba-tiba berubah jadi mimpi buruk pribadi saya. Wah, Rino, kata Intan dengan senyum manis palsu yang bikin bulu kuduk merinding. Aku kira sudah waktunya kamu dapat pesan yang jelas. Andi ingin melanjutkan hidup dengan benar sekarang. Mantan suami saya berdiri di belakang kekasih barunya seperti pengecut, bahkan tidak berani menatap mata saya. Sudah 2 tahun sejak perceraian kami, dan dia masih saja menemukan cara baru untuk mempermalukan saya. Tapi melakukan ini di sini, di depan seluruh keluarga, di reuni yang sudah saya ikuti selama 15 tahun, tangan saya gemetar saat menunduk melihat dokumen hukum itu. Pembubaran perkawinan akhir tercetak tebal di bagian atas. Tapi kami sudah bercerai. Apa-apaan ini? Ini soal hak asuh, sayang, lanjut Intan sambil membocok kebingungan di wajah saya. Andi berpikir Mio akan lebih baik tinggal penuh waktu bersama kami, tahu kan, di lingkungan rumah yang stabil. Ruangan langsung hening total. Bahkan anak-anak yang bermain di sudut kolam ikan berhenti berlarian. Bibi Moyo menarik napas kaget. Paman Joko menjatuhkan rahangnya. Nenek Siti menutup mulut dengan tangan. Saat itulah saya mendengarnya. Tawa. Bukan tawa biasa. Putri saya yang berusia 13 tahun, Mia, sedang tertawa. Benar-benar tertawa. Sementara wanita ini berusaha menghancurkan hidup kami di depan semua orang. Mia, bisik saya sot. Ini bukan lucu. Tapi Mia terus tertawa, menyekok air mata dari matanya. Dia memandang Intan dengan senyum aneh yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Bukan senyum bahagia. Senyum yang membuat perut saya jungkir balik. Oh, Intan. Kata Mia suaranya menggema di ruangan sunyi. Kamu benar-benar luar biasa. Wajah percaya diri Intan sempat berkedip sesaat. Maaf. Mia memiringkan kepala, masih tersenyum, senyum yang menyeramkan itu. Maksudku, kamu punya nyali besar bicara soal rumah stabil dan keluarga yang layak. Mia, apa yang kamu lakukan? Andi akhirnya angkat bicara. Suaranya gugup. Putri saya sama sekali mengabaikan ayahnya. Matanya terkunci podo Intan. Bu, boleh saya tunjukkan ke semua orang apa yang mereka lakukan di ruang kerja kakek tadi. Hening yang menyusul begitu pekat, sampai saya bisa mendengar jam dinding tua berdetak di koridor. Wajah Intan berubah dari percaya diri jadi bingung lalu panik. Apa yang kamu maksud? Suara Intan naik 1 oktav. Mia mengeluarkan ponselnya. Jari-jarinya bergerak cepat di layar seperti mencari sesuatu yang spesifik. Oh, kamu tahu persis apa yang saya maksud. Saya melihat wajah Intan memucat total. Tangannya mulai gemetar. Dia memandang sekeliling ruangan seperti binatang terperangkap. Mia, simpan ponsel itu, kata Andi, tapi suaranya lemah. Kenapa, ayah? Tanya Mia polos. Bukankah ayah ingin lihat apa yang dilakukan pacar ayah saat ayah sibuk memanggang sate di luar? Paman Dedi tiba-tiba berdiri dari kursinya. Istri Paman, Bibi Kartiko, memandang bergantian antara suaminya dan Mia dengan wajah cemas. Tunggu dulu, Paman Dedi mulai bicara. Tidak, Paman Dedi, potong Mia, saya rasa semua orang harus tunggu dan lihat ini. Intan mencengkeram lengan Andi. Kita harus pergi. Ini gila. Anak ini jelas sedang mengodo-odo. Tapi Mia mengangkat ponselnya tinggi-tinggi supaya semua bisa melihat layar. Apakah saya mengodo-odo, Intan? Saya tidak bisa melihat apa yang odo di ponsel dari posisi saya, tapi reaksi Intan sudah cukup. Dia tampak mau muntah. Cengkeramannya di lengan Andi semakin kuat.
Itu bukan kamu tidak boleh, Intan tergagap. Tidak boleh opo, tanya Mio manis. Tidak boleh tunjukkan ke semua orang video yang saya rekam tentang kamu dan Paman Dedi di ruang kerja kakek 1 jam lalu. Ruangan langsung meledak. Suara-suara berteriak semua sekaligus. Bibi Kartiko melompat dari kursi. Wajah kakek Budi memerah. Nenek Siti terengah-engah keras sampai saya khawatir dia pingsan. Tapi di tengah kekacauan itu, saya terus menatap putri saya, putri pemberani, cerdas, dan garang saya yang entah bagaimana berhasil membalikan situasi podo wanita yang ingin menghancurkan keluarga kami. Mia memandang saya dan mengedipkan mata. Bu, boleh saya tekan play? 3 hari sebelumnya, saya menatap ponsel di tangan sambil membaca pesan teks untuk kelima kalinya. Reuni keluarga Sudirman tahunan, Minggu jam 2 siang. Semoga bisa lihat kamu dan Mia Nenek Siti. Saya ingin melempar ponsel ke seberang dapur apartemen kecil kami. Hal terakhir yang saya butuhkan adalah menghabiskan seharian melihat Andi pamer-pamer dengan Intan, berpura-pura jadi pasangan sempurna. Bu, kamu lagi bikin muko itu lagi, kata Mia dari meja dapur tempat dia mengerjakan muko opo? Muko yang kamu buat kalau ayah lakukan hal bodoh. Saya mendesah dan duduk di depannya. Nenek Siti mengundang kita ke reuni keluarga. Pensil Mia berhenti bergerak. Apakah dia akan datang? Pasti. Dengan dia. Paling tidak. Mia diam sebentar, lalu memandang saya dengan mata coklat serius, yang mengingatkan saya podo ibu saya sendiri. Bu mau pergi? Itu pertanyaannya, kan? Sebagian dari saya ingin bersembunyi selamanya di apartemen. Keluarga Sudirman sudah jadi keluarga saya selama 15 tahun. Saya pernah membantu merencanakan reuni-reuni ini, memasak rendang untuk mereka, merayakan ulang tahun dan hari raya bersama. Saat Andi dan saya bercerai 2 tahun lalu, saya pikir saya kehilangan semua itu. Tapi kakek Budi menelepon saya langsung Natal lalu. Rino, sayang, surat cerai tidak mengubah fakta bahwa kamu keluarga. Kamu besarkan cucu kami. Kamu odo saat Nenek Siti operasi. Kamu Sudirman dalam segala hal yang penting. Saya tidak tahu, nak, saya akui podo Mia mungkin canggung. Mia meletakkan pensilnya sepenuhnya. Bu tahu pendapat saya? Saya rasa bu takut sama dia. Saya tidak takut Intan. Yo, bu takut. Dan saya mengerti. Dia lebih muda, lebih cantik, dan dia rebut ayah dari kita. Coro Mia mengatakan itu begitu lugas membuat hati saya hancur. Tidak ada anak 13 tahun yang harus memikirkan hal seperti ini. Dia tidak merebutnya, Mia ayahmu yang memilih sendiri. Pilihan buruk. Saya tidak bisa membantah itu. Mia membungkuk ke depan. Tapi bu, keluarga ini sayang sama bu. Kakek Budi masih kirim kartu ulang tahun. Nenek Siti telepon setiap minggu. Bibi Moyo selalu tanya kabar bu. Kenapa kita harus sembunyi hanya karena ayah jadi idiot? Kadang putri saya terlalu pintar untuk usianya. Lagian, lanjut Mia, saya ingin ketemu sepupu-sepupu dan ingin lihat Intan coba masuk ke keluarga kita. Mia, opo? Saya hanya penasaran bagaimana dia menghadapi cerita kakek Budi soal masa lalu atau pertanyaan Nenek Siti kapan dia mau punya anak atau lelucon buruk Paman Dedi. Saya harus tersenyum mendengarnya. Keluarga Sudirman memang bisa overwhelming bahkan untuk orang yang sudah kenal bertahun-tahun. Intan baru odo 6 bulan. Kamu benar-benar mau pergi? Saya benar-benar mau dan saya mau bu pakai baju biru, yang bikin bu kelihatan luar biasa. Baju biru terlalu mewah untuk pesta keluarga. Bu. Mia memberi saya tatapan. Percaya sama saya kali ini. Malam itu, saya berbaring di tempat tidur memikirkan reuni.
Saya sudah menghindari acara keluarga sejak perceraian, bikin alasan kerja atau kegiatan sekolah Mia, tapi sebenarnya saya merindukan mereka. Merindukan pelukan nenek Siti dan lelucon ayah konyol kakek Budi. Merindukan keramaian sepupu berlarian dan coro paman Didi selalu gosong saat memanggang sate. Merindukan rasa memiliki tempat. Pagi berikutnya, saya menelepon nenek Siti. Tentu kamu datang, sayang, katanya sebelum saya selesai bertanya. Saya sudah siapkan tempat untuk kamu dan Mia di meja. Nenek, Bu harus bilang Andi mungkin bawa Intan. Odo jedo. Rino, sayang, saya sudah menghadapi orang susah di acara keluarga selama 45 tahun. Satu lagi tidak akan bunuh saya. Saya hanya tidak mau odo drama. Drama satu-satunya kalau kamu tidak datang. Keluarga ini tidak sama tanpa kamu dan Mia. Saat saya tutup telepon, Mia berdiri di ambang pintu dengan senyum lebar. Jadi, kita pergi. Kita pergi. Dan Bu pakai baju biru. Bu pakai baju biru. Mia mengepalkan tinju ke udara. Ini akan seru. Kerikil berderak di bawah ban mobil saat kami masuk ke jalan masuk melingkar rumah kakek Budi. Rumah besar putih bergaya tropis dengan teras melingkar dan pot bunga gantung terlihat sama seperti biasa. Mobil-mobil sudah parkir di mono-mono. Truk merah Paman Dedi, minivan Bibi Moyo, dan di sono, tepat di depan tangga, mobil mu hitam Andi. Perut saya tiba-tiba jatuh. Itu mobil ayah, kata Mia pelan. Saya lihat. Dan itu pasti mobil Intan. Dia menunjuk mobil convertible perak mengkilap yang parkir tepat di sebelah mobil Andi. Tentu saja dia pakai yang mencolok. Saya tarik napas dalam dan cek pantulan di kaca spion. Baju biru yang Mia paksa pakai terlihat bagus. Rambut saya tertata rapi, bahkan saya pakai makeup. Saya kelihatan percaya diri, meski perasaan tidak. Siap, tanya saya podo Mia lebih dari siap. Kami naik tangga teras dan sudah mendengar suara tawa dari dalam. Sebelum saya ketuk, pintu depan terbuka lebar. Rino. Nenek Siti langsung memeluk saya seperti menyerbu. Oh sayang, kamu cantik sekali. Terima kasih, Nenek. Nenek juga kelihatan hebat. Dia pakai kebaya kuning favorit dan rambut ubannya digelung sempurna. Di usia 65, energinya masih lebih dari orang setengah usianya. Dan Mio ya ampun, kamu tambah tinggi 3 senti sejak Natal. Dia peluk putri saya erat. Masuk, masuk. Semua sudah datang. Kami masuk ruang tamu dan langsung saya lihat Andi berdiri dekat perapian. Dia pakai kemeja polo dan celana kaki, kelihatan santai dan bahagia. Di sebelahnya berdiri Intan. Saya harus akui, dia cantik. Rambut pirang panjang, makeup sempurna, pakai dress putih yang mungkin lebih mahal dari belanja bulanan saya. Dia kelihatan seperti keluar dari majalah. Rino. Suara kakek Budi menggelegar, memenuhi ruangan. Dia mendekat dan beri saya pelukan beruang terkenalnya. Ini perawat favoritku. Opo kabar, sayang? Baik, kakek. Benar-benar baik. Dan Mia, sini peluk kakek tua ini. Saat Mia memeluk kakeknya, saya perhatikan Intan mengamati kami. Senyumnya seperti dicat dan matanya penuh perhitungan. Dia bisik sesuatu podo Andi, yang melirik kami lalu cepat memalingkan muka. Rino, kamu ingat Intan, kata Andi sambil mendekat bersama pacarnya. Tentu. Halo, Intan. Hai, Rino. Suara Intan manis, tapi odo-nodo tajam di bawahnya. Kamu kelihatan bagus. Coro dia bilang bagus terdengar seperti hinaan. Terima kasih. Kamu juga cantik. Intan tersenyum lebih lebar. Terima kasih. Andi belikan dress ini minggu lalu.
Dia punya selera bagus sekali. Saya rasakan Mia tegang di samping saya. Putri saya selalu pandai membocok orang, dan jelas dia tidak suka apa yang didengarnya. Bu, boleh saya cari anak-anak lain? Tanya Mia. Tentu, sayang. Saat Mia berjalan pergi, Intan mendekat ke saya. Pasti berat sekali buat kamu datang ke acara keluarga ini. Maksudku, sekarang Andi dan saya bersama. Sebenarnya senang sekali bisa ketemu semua orang. Keluarga ini sangat berarti buat saya. Oh, pasti. Tapi segalanya berubah, kan? Orang-orang melanjutkan hidup. Sebelum saya jawab, Bibi Moyo muncul di siku saya. Rino, saya sudah nunggu kamu datang. Saya butuh pendapatmu di dapur. Saya ikut Bibi Moyo, bersyukur odo penyelamat. Di dapur, dia beri saya segelas es jeruk dan geleng kepala. Gadis itu baru 20 menit di sini sudah atur ulang rangkaian bunga Nenek Siti dan usul ganti menu tahun depan. Dia cuma coba nyocokkan diri. Sayang, saya sudah datang ke reuni ini 30 tahun. Gadis itu bukan coba nyocokkan diri. Dia coba ambil alih. Lewat jendela dapur, saya lihat Mia ngobrol dengan sepupu-sepupunya di dekat kolam. Dia kelihatan bahagia dan santai, yang membuat saya lega. Jangan biarkan dia ganggu kamu, lanjut Bibi Moyo. Kita semua tahu siapa yang benar-benar punya tempat di keluarga ini. Tapi saat saya memandang Intan lewat pintu, tertawa keras podo lelucon Paman Dedi dan memegang lengan Andi posesif, saya punya firasat hari ini akan sangat panjang. Matahari siang semakin panas, dan saya sudah bosan melihat Intan menguasai kerumunan seperti sedang kampanye wali kota. Dia habiskan 1 jam terakhir bercerita tentang pekerjaan properti hebatnya, dan bagaimana dia bantu Andi capai potensi maksimal. Setiap kali dia bilang begitu, dia melirik saya dengan senyum sombong kecil. Saya butuh istirahat. Saya masuk sebentar dingin-dingin. Saya bilang podo Bibi Moyo yang duduk di sebelah saya di teras. Ide bagus. Cuaca memang panas sekali. Saya lewat ruang tamu yang sekarang kosong karena semua sudah pindah ke halaman untuk pesta. Rumah terasa damai dan sunyi, perubahan bagus dari keramaian dan tawa palsu Intan. Saya menuju dapur ambil air ketika mendengar suara dari koridor. Ruang kerja kakek Budi di ujung lorong, pintunya sedikit terbuka. Saya dengar orang bicara di dalam, tapi tidak bisa tangkap kata-katanya. Mungkin kakek lagi tunjukkan medali masa lalunya lagi. Dia suka cerita soal masa dinasnya. Tapi saat saya mendekat, saya sadar suara itu bukan suara berat kakek Budi yang familiar. Ini suara lebih muda, laki-laki dan perempuan. Saya hampir berbalik beri mereka privasi ketika mendengar sesuatu yang membuat saya membeku. Kita tidak bisa terus begini, Intan. Nanti ketahuan orang. Itu suara Paman Dedi. Apa yang dia lakukan di ruang kerja kakek bersama Intan? Santai saja, Dedi. Andi lagi main sama anak-anak di luar. Dia tidak tahu apa-apa. Jantung saya berdegup lebih kencang. Apa yang tidak diketahui Andi? Saya tahu seharusnya saya pergi. Ini bukan urusan saya, tapi nodo Intan membuat saya tetap di tempat. Dia terdengar berbeda dari tadi di luar. Kurang manis, lebih penuh perhitungan. Ini gila, kata Paman Dedi, suaranya tegang. Kalau Kartiko tahu, Kartiko tidak akan tahu opo-opo kecuali kamu bilang. Dan kamu tidak akan bilang karena kamu punya risiko sama besarnya dengan Soyo. Soyo merayap lebih dekat ke pintu, tetap di bayangan lorong. Lewat celah pintu, Soyo bisa lihat sebagian ruang kerja. Intan berdiri dekat meja kakek, tapi Soyo tidak lihat Dedi. Soyo tidak pernah seharusnya mulai ini, kata Paman Dedi, suaranya stres. Tapi kamu yang mulai, dan sekarang kita berdua terlibat. Dedi, Soyo sudah menikah.
Saya punya anak. Ini kesalahan. Intan tertawa, tapi bukan tawa manis palsu yang dia pakai seharian. Tawa ini dingin. Kesalahan. Didi, kamu sudah kirim pesan ke saya berbulan-bulan. Kamu yang usul kita ketemu hari ini saat semua orang lengah. Mulut saya terngongol. Paman Didi dan Intan, padahal dia dengan Andi. Didi sudah menikah dengan Bibi Kartiko, dan mereka kelihatan bahagia. Lihat, lanjut Intan, Andi berguna buat saya saat ini. Dia bantu karir saya dan dia benar-benar tidak tahu opo-opo. Tapi itu tidak berarti saya tidak boleh bersenang-senang di samping. Bagaimana dengan Rino? Dia orang baik. Dia tidak pantas ini. Rino itu menyedihkan. Dia punya 15 tahun buat jogo, Andi tetap tertarik dan dia gagal. Bukan masalah saya. Saya merasa seperti ditinju perut. Wanita ini bukan hanya pacar mantan suami saya. Dia selingkuh dengannya dengan saudara Andi sendiri dan bicara tentang saya seperti saya tidak ada opo-aponyo. Saya seharusnya kembali ke luar. Paman Didi bilang. Sebentar lagi, saya dengar langkah kaki di ruang kerja, lalu saya dengar sesuatu yang membuat darah saya membeku. Suara kecupan. Mereka berciuman di ruang kerja kakek sementara seluruh keluarga di luar. Saya mundur dari pintu sepelan mungkin, pikiran saya berputar. Harus saya bilang podo Andi? Harus saya bilang podo Bibi Kartiko? Harus saya konfrontasi mereka? Saat saya berdiri mencoba putuskan apa yang harus dilakukan, saya dengar langkah ringan dari arah berlawanan di lorong. Saya berbalik dan lihat Mia berjalan ke arah saya. Bu lagi ngapain? Sis, bisik saya, tarik dia menjauh dari pintu ruang kerja. Tapi Mia punya mata tajam dan telinga bagus. Dia pandang ke ruang kerja, lalu ke saya dengan ekspresi bingung. Ada orang di ruang kerja kakek. Sebelum saya jawab, kami berdua dengar suara Intan jelas lewat pintu. Ya Tuhan, Didi, kamu jauh lebih seru daripada kakakmu yang membosankan. Mata Mia melebar. Dia pandang saya, lalu pintu ruang kerja, lalu kembali ke saya. Bu, bisiknya. Apakah itu Intan di dalam dengan Paman Didi? Saya angguk, tidak percaya suara saya. Ekspresi Mia berubah dari bingung jadi sesuatu yang belum pernah saya lihat. Sesuatu yang penuh tekad dan sedikit menyeramkan. Tunggu di sini, bisiknya sambil keluarkan ponsel. Mia, kamu mau opo? Tapi putri saya sudah merayap ke pintu ruang kerja. Ponselnya diangkat seperti sedang merekam. Sisa sore itu terasa seperti saya berjalan dalam mimpi. Mia dan saya kembali keluar, tapi segalanya terasa berbeda sekarang. Saya lihat Paman Didi kembali ke Bibi Kartiko di dekat kolam, berpura-pura tidak terjadi opo-opo. Intan muncul beberapa menit kemudian, merapikan lipstik dan melingkarkan lengan di pinggang Andi. Saya merasa mual. Bu baik-baik saja, tanya Mia pelan saat kami duduk di meja piknik. Saya baik, sayang. Tapi saya tidak baik. Saya terus memikirkan apa yang Intan bilang tentang saya menyedihkan, bagaimana saya gagal jogo Andi tertarik. Koto-koto itu berputar berulang di kepala seperti piringan rusak. Makan malam, panggil Nenek Siti, dan semua mulai bergerak ke ruang makan besar. Meja makan keluarga Sudirman terkenal. Kakek Budi buat sendiri 40 tahun lalu untuk muat 20 orang. Malam ini penuh dengan bibi, paman, sepupu, dan anak-anak. Saya duduk di antara Mia dan sepupu Joko, tepat di depan Andi dan Intan. Sempurna. Jadi, Intan, koto bibi moyo saat kami lewatkan kentang tumbuk dan rendang, ceritakan tentang keluargamu. Mereka dari mono? Oh, keluarga saya dari Surabaya, koto Intan sambil potong steak dengan gerakan presisi. Ayah saya dokter bedah dan ibu desainer interior.
Mereka sangat sukses. Bagus, koto nenek Siti sopan. Yo, mereka selalu ajar saya bidik tinggi. Jangan pernah puas dengan yang kurang dari yang pantas saya dapat. Intan melirik saya saat bilang itu. Saya rasa penting sekali punya standar. Garpu Mia berhenti di tengah jalan ke mulut. Saya letakkan tangan di kakinya di bawah meja. Coba tenangkan dia. Standar penting, kakek Budi setuju. Tapi kesetiaan dan kebaikan juga. Itu lebih penting daripada uang atau sukses. Intan tersenyum manis. Tentu, meski saya rasa bisa punya keduanya, kan? Sukses dan nilai baik. Benar sekali, koto Andi sambil pandang Intan seperti dia baru bilang hal brilian. Intan benar-benar bantu saya lihat segalanya berbeda. Dia motivasi saya kerja lebih keras, jadi lebih baik. Bagus sekali, sayang, koto nenek Siti. Tapi saya dengar ketegangan di suaranya. Yo, luar biasa apa yang orang yang tepat bisa lakukan buat kamu, lanjut Intan. Kadang orang nyaman dalam hubungan dan berhenti berusaha. Mereka biarkan diri lepas, berhenti berkembang. Sedih sekali kalau itu terjadi. Mejo jadi hening. Semua tahu dia bicara tentang saya. Saya rasa, koto Mia tiba-tiba, beberapa orang memang pandai berpura-pura jadi sesuatu yang bukan mereka. Mia, Andi memperingatkan. Apa? Saya cuma bilang kadang orang kelihatan sempurna di luar, tapi sebenarnya sangat berbeda saat tidak ada yang lihat. Senyum Intan berkedip sesaat. Sangat bijak untuk usia segitu. Saya belajar banyak dengan mengamati orang, koto Mia polos. Kamu akan kaget apa yang bisa kamu lihat saat orang pikir tidak ada yang perhatikan. Saya remas kaki Mia lebih keras. Dia sedang main api. Setelah makan malam, semua berkumpul di ruang tamu untuk pencuci mulut dan kopi. Ini biasanya bagian favorit saya di reuni, saat semua santai dan cerita serta tertawa bersama. Tapi malam ini terasa berbeda. Sebenarnya, koto Intan tiba-tiba berdiri. Andi dan saya ada yang ingin bagikan ke semua orang. Perut saya jatuh. Andi kelihatan kaget seolah ini tidak direncanakan. Intan, mungkin kita tunggu. Tidak, sayang. Ini saat yang sempurna. Kita semua keluarga di sini. Dia berjalan ke tasnya dan keluarkan amplop coklat. Saya pikir ini waktu yang tepat buat resmi. Dia mendekat ke saya dan sodorkan amplop dengan senyum manis palsu yang sama. Apa ini? Tanya saya, meski saya punya firasat buruk sudah tahu. Hanya dokumen yang butuh tanda tanganmu. Andi ingin maju dengan benar. Dan saya rasa sudah waktunya kita semua terima bahwa masa lalu adalah masa lalu. Tangan saya gemetar saat buka amplop. Koto-koto pembubaran perkawinan akhir dan modifikasi hak asuh melompat ke mata saya. Kamu mau ambil Mia dari saya, bisik saya. Kami cuma pikir Mia akan untung dari lingkungan rumah yang lebih stabil. Koto Intan keras supaya semua dengar. Andi sekarang sukses. Dan saya bisa beri role model perempuan yang dibutuhkan gadis remaja. Ruangan hening total. Saya rasakan semua pandang saya, tunggu apa yang akan saya lakukan. Ini gila, koto bibi moyo. Ini yang terbaik buat Mia, lanjut Intan. Beberapa orang memang tidak cocok jadi orang tua tunggal. Saat itulah saya dengar. Tawa. Mia sedang tertawa. Tawa Mia memenuhi ruangan sunyi seperti lonceng memotong kabut. Semua berbalik menatap putri saya yang 13 tahun, yang sedang menyeko air mata dan memandang Intan seolah baru dengar lelucon paling lucu di dunia. Mia, apa yang lucu? Tanya Andi, suaranya tegang karena malu. Oh, ayah, koto Mia masih terkikik. Ayah benar-benar tidak tahu, yo. Senyum percaya diri Intan mulai retak di pinggir.
Saya tidak mengerti apa yang lucu soal situasi ini. Yang lucu, kata Mia sambil berdiri dan keluarkan ponselnya, adalah kamu bicara soal rumah stabil dan jadi role model baik. Mia, simpan ponsel itu, kata Andi tajam. Kenapa? Ayah tidak mau lihat apa yang dilakukan pacar ayah saat ayah memanggang sate buat semua orang. Ruangan jadi hening total. Paman Dedi yang tadi duduk diam di sebelah Bibi Kartiko tiba-tiba kelihatan mau muntah. Kamu bicara apa? Tuntut Andi. Mio angkat ponsel supaya semua lihat layar. Yah, sekitar 1 jam lalu, saya masuk buat ke kamar mandi dan dengar suara dari ruang kerja kakek. Mia, berhenti, kata Paman Dedi cepat, tapi suaranya seperti kata. Berhenti opo, Paman Dedi? Berhenti bilang yang sebenarnya. Intan mundur ke pintu, wajahnya putih seperti kertas. Ini gila. Anak ini jelas mengodo-odo. Apakah saya? Tanya Mio manis. Dia ketuk layar ponsel. Karena saya punya video, Bibi Kartiko berdiri pelan dari kursi. Dedi, dia bicara apa? Kartiko, saya bisa jelaskan. Jelaskan apa? Suara Bibi Kartiko semakin keras. Mio pandang sekeliling ruangan ke semua wajah sot. Harus saya ceritakan ke semua orang opo yang saya lihat atau saya tunjukkan sojo. Kamu tunjukkan opo-opo, bentak Intan sambil maju ke Mia tapi kakek Budi melangkah di antara mereka. Tidak ada yang sentuh cucu saya. Mio, opo yang kamu lihat? Mio pandang saya dan saya angguk. Apapun yang direkamnya, sudah waktunya kebenaran keluar. Saya lihat Intan dan Paman Dedi berciuman di ruang kerja kakek, dan saya dengar mereka bicara bagaimana Paman Dedi kirim pesan berbulan-bulan dan bagaimana dia hanya sama ayah buat uang dan koneksi. Ruangan meledak. Apa? Teriak Andi. Dedi, ini benar, jerit Bibi Kartiko. Kamu kecil nakal, teriak Intan Podomia. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicara. Sebenarnya saya tahu. Mio angkat ponsel lagi. Karena saya rekam. Dia tekan play, dan tiba-tiba suara Intan memenuhi ruangan jernih. Andi berguna buat saya sekarang. Dia bantu karir saya dan dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Tapi itu tidak berarti saya tidak boleh bersenang-senang di samping. Lalu suara Paman Dedi. Bagaimana dengan Rino? Dia orang baik. Dia tidak pantas ini. Dan Intan lagi. Rino itu menyedihkan. Dia punya 15 tahun buat jogo. Andi tertarik dan dia gagal. Bukan masalah saya. Wajah Andi berubah dari bingung jadi terluka, lalu marah besar dalam 3 detik. Kamu bilang saya menyedihkan. Andi, sayang, saya bisa jelaskan, Intan mulai. Tapi lalu suara kecupan keluar dari speaker ponsel, diikuti suara Intan. Ya Tuhan, Dedi, kamu jauh lebih seru daripada kakakmu yang membosankan. Bibi Kartiko keluar suara seperti binatang terluka, dan menampar Dedi keras sekali bunyinya menggema di ruangan. 22 tahun pernikahan, jeritnya. 22 tahun dan kamu buang untuk ini Kartiko, tolong, pinta Paman Dedi. Jangan berani, kata Bibi Kartiko sambil ambil tasnya. Jangan berani bilang satu kata lagi sama saya. Dia berderap keluar ruangan. Kami dengar pintu depan dibanting dan mesin mobilnya menyala. Andi memandang Intan seperti baru pertama kali lihat dia. Kamu pakai saya. Andi, sayang, ini bukan seperti kedengarannya. Kamu bilang saya membosankan. Kamu bilang saya tidak tahu opo-opo. Kamu bilang Rino menyedihkan. Suaranya semakin keras tiap kata. Saya hanya kesal. Saya tidak maksud keluar. Suara kakek Budi menggelegar di ruangan. Keluar dari rumah saya sekarang. Intan pandang sekeliling ke semua wajah marah dan jijik yang balas pandang dia. Ini gila. Kalian semua gila.
Satu-satunya yang gila, Kotomia tenang, adalah kamu pikir kamu bisa lolos dengan ini. Intan ambil tasnya dan lari ke pintu. Kami dengar mobilnya menyolo dan semprot kerikil saat dia kabur dari halaman. Ruangan hening kecuali suara Andi menangis. Hening yang menyusul keluarnya Intan yang dramatis terasa berat seperti udara sebelum badai akhirnya pecah. Andi berdiri di tengah ruang tamu, air mata mengalir di wajahnya, kelihatan hilang dan hancur. Paman Didi ambruk ke kursi, kepala di tangan. Maaf, bisik Andi sambil pandang saya. Rino, maaf sekali. Selama 2 tahun saya mimpi dengar kata-kata itu. Tapi sekarang saat akhirnya datang, saya lebih merasa sedih daripada puas. Ini bukan cara saya ingin dibuktikan benar. Andi, saya bilang pelan. Kita perlu bicara, tapi bukan di sini. Bukan sekarang. Kakek Budi mendekat ke Mia dan letakkan tangan besarnya di bahu Mia. Nono muda, itu hal paling berani yang pernah saya lihat. Saya tidak bisa biarkan dia sakiti Bu lagi, kata Mia sederhana. Dan saya tidak bisa biarkan dia hancurkan keluarga Paman Didi juga. Kamu lakukan hal benar, sayang, kata Nenek Siti sambil peluk Mia. Kadang kebenaran sakit, tapi selalu lebih baik daripada hidup dalam kebohongan. Bibi Maya berdiri dan mendekat ke saya. Rino, sayang, saya berutang maaf. Beberapa dari kami tidak yakin apa yang dipikir saat Andi pergi. Kami seharusnya tahu lebih baik. Kamu tidak berutang apapun, saya bilang. Keluarga ini selalu baik sama saya. Dan kamu selalu baik sama kami, kata kakek Budi tegas. Surat cerai tidak ubah itu. Kamu Sudirman, Rino. Selamanya. Saya rasakan air mata mulai di mata. Setelah 2 tahun merasa tidak punya tempat dimanapun, kota-kota ini berarti segalanya. Bagaimana dengan dokumen hak asuh? Tanya sepupu Joko, tunjuk dokumen yang masih berserakan di meja kopi. Mia mendekat dan ambil dokumen itu. Tanpa kata, dia robek 2, lalu 2 lagi, lalu lagi. Saya rasa ini tempatnya di tempat sampah. Mia, kata Andi, suaranya gemetar. Saya tidak pernah mau ambil kamu dari Bu. Itu semua ide Intan. Dia bilang lebih baik buat kamu, tapi saya seharusnya tahu. Ayah, potong Mia, ayah seharusnya tahu banyak hal, seperti mungkin jangan percaya orang yang bicara buruk tentang keluarga di belakang. Andi merasa sakit, tapi dia angguk. Kamu benar. Saya buat pilihan buruk. Saya sakiti kamu dan Bu, dan seluruh keluarga ini. Yo, ayah lakukan, kata Mia lugas. Tapi orang bisa berubah kalau benar-benar mau. Paman Didi akhirnya angkat kepala dari kursi. Wajahnya merah dan bercak karena menangis. Saya harus cari Kartiko. Saya harus coba perbaiki ini. Didi, kata kakek Budi tegas. Kamu harus lebih dari coba. Wanita itu sudah baik sama kamu selama 22 tahun. Saya tahu, ayah. Saya tahu. Paman Didi berdiri pelan. Rino, maaf soal apa yang Intan bilang tentang kamu. Dia salah. Kamu bukan menyedihkan. Kamu salah satu orang paling kuat yang saya kenal. Terima kasih, Didi. Saya harap kamu bisa baikan dengan Kartiko. Setelah Paman Didi pergi kejar istrinya, keluarga perlahan mulai santai lagi. Anak-anak kecil kembali bermain. Orang dewasa mulai bersih-bersih setelah makan malam. Tapi suasana sekarang berbeda, lebih ringan entah bagaimana, seperti racun sudah diambil dari udara. Bu, kata Mia duduk di sebelah saya di sofa. Bu baik-baik saja. Lebih dari baik, saya bilang sambil lingkarkan lengan di dia. Saya bangga sama kamu. Apa yang kamu lakukan butuh keberanian sungguhan. Saya belajar dari yang terbaik,
katanya sambil sandar ke Soyo. Andi mendekat ke kami ragu-ragu. Rino, mungkin kita bisa bicara suatu waktu minggu ini. Soyo tahu Soyo punya banyak yang harus tebus. Soyo pandang dia, benar-benar pandang untuk pertama kali dalam berbulan-bulan. Dia kelihatan lebih tua, lelah, dan benar-benar menyesal. Kita bisa bicara, Andi, tapi butuh waktu buat bangun kepercayaan lagi. Soyo mengerti. Dan Mio, Soyo harap suatu hari kamu bisa maafkan Soyo karena jadi idiot. Mio pertimbangkan ini serius. Soyo bisa maafkan ayah, tapi ayah harus janji lebih pintar soal siapa yang ayah pacari lain kali. Meski segalanya, Andi benar-benar tersenyum kecil. Deal. Saat malam semakin larut dan orang mulai pulang, Nenek Siti tarik Soyo ke samping. Kamu tahu, sayang, baju biru itu benar-benar cantik di kamu. Soyo tertawa, ingat paksaan Mio supaya Soyo pakai. Mio yang pilih. Gadis itu punya insting bagus soal segalanya. Melihat sekeliling keluarga yang sambut Soyo kembali dengan tangan terbuka, memandang putri Soyo tertawa dengan sepupu-sepupunya seolah tidak ada yang berubah. Soyo sadar Mio benar soal lebih dari sekadar baju. Kadang kebenaran memang membebaskan kamu. Sore itu berlanjut dengan suasana yang lebih hangat. Anak-anak kecil kembali ke permainan mereka di halaman. Suara tawa mereka mengisi udara Bogor yang sejuk. Soyo duduk di teras sambil memegang secangkir teh jahe hangat yang dibuat Nenek Siti khusus untuk Soyo. Mio sedang bermain petak umpet dengan sepupu-sepupunya, tapi sesekali dia melirik ke arah Soyo, memastikan Soyo baik-baik saja. Andi masih duduk di sudut ruang tamu, matanya merah karena menangis, tapi dia tidak lagi sendirian. Kakek Budi duduk di sebelahnya. Tangan besarnya menepuk bahu mantan menantunya dengan tegas tapi penuh kasih. Kamu harus belajar dari kesalahan ini, nak, kata kakek pelan. Keluarga ini bukan main-main. Kita saling jaga. Andi hanya mengangguk, suaranya hilang untuk sementara. Soyo ingat betapa dulu Soyo merasa bagian dari semua ini. Setiap reuni, Soyo yang bantu Nenek Siti di dapur, mengaduk sambal untuk sate, mengatur meja panjang dengan daun pisang dan hidangan tradisional. Andi selalu bangga perkenalkan Soyo sebagai istri Soyo yang hebat. Tapi 2 tahun lalu semuanya runtuh. Dia bilang dia butuh ruang, bilang Soyo terlalu sibuk dengan kerja perawat dan Mio lalu datang Intan dengan karir properti mewahnya, mobil sport, dan janji-janji manis. Soyo pikir keluarga ini akan ikut pergi. Ternyata tidak. Mereka tetap kirim undangan, tetap telepon, tetap anggap Soyo Sudirman. Hari ini membuktikan itu. Bibi Moyo mendekat sambil bawa piring kue lapis legit yang masih hangat. Rino, makan dulu. Kamu kelihatan capek. Soyo ambil 1 potong, rasa manis legitnya mengingatkan Soyo podo hari-hari bahagia dulu. Terima kasih, Bi. Hari ini Soyo tidak tahu harus bilang opo. Kamu tidak perlu bilang opo-opo, jawabnya sambil duduk di sebelah. Kita semua lihat sendiri. Intan itu ya ampun, dia seperti ular di antara kita. Soyo tersenyum tipis. Mio yang selamatkan hari ini. Mio itu anak ajaib, kata Bibi Moyo bangga. Coro dia rekam, coro dia hadapi semua orang dia mirip kamu dulu, Rino. Berani dan pintar. Di dalam, Soyo dengar suara Nenek Siti sedang bicara lembut podo Mia, kamu tahu, nak, kakek dan nenek selalu bangga sama kamu. Kamu lindungi ibu kamu seperti pahlawan. Mia tertawa kecil. Soyo cuma tidak mau Bu sedih lagi, Nek. Intan itu jahat. Dia pura-pura baik tapi sebenarnya cuma mau duit ayah dan koneksi keluarga. Nenek Siti mengangguk. Karma memang kerja cepat, sayang. Kamu lihat sendiri hari ini. Sementara itu, Andi akhirnya angkat muka. Dia pandang ke arah Soyo lewat jendela teras.
Matanya penuh penyesalan yang dalam. Saya tahu kami harus bicara sungguhan nanti, tapi tidak hari ini. Hari ini milik keluarga, milik Mia, milik kebenaran yang akhirnya keluar. Paman Dedi sudah pergi hampir 1 jam, mengejar Bibi Kartiko yang kabur dengan mobil. Saya harap mereka bisa baikan. Pernikahan 22 tahun bukan main-main, meski kesalahan Paman Dedi besar. Malam mulai turun di Bogor, lampu-lampu rumah menyolo kuning hangat. Sepupu-sepupu mulai pulang satu persatu, tapi Odo yang tetap tinggal untuk bantu bersih-bersih. Saya ikut angkat piring-piring kotor ke dapur. Di sono, kakek Budi berdiri sambil cuci tangan. Rino, kamu ingat dulu kamu yang selalu bantu saya cuci piring setelah reuni. Saya tersenyum. Ingat, Kek. Dan kakek selalu bilang perawat hebat ini tidak boleh pulang sebelum semua bersih. Kami tertawa bersama, suara tawa itu seperti obat untuk luka lomo. Mia masuk ke dapur, rambutnya acak-acakan karena bermain. Bu, sepupu bilang besok kita bisa main ke kebun belakang lagi. Boleh? Boleh, sayang. Besok kita stay 1 malam di sini kalau kakek dan nenek izinkan. Kakek Budi langsung angguk. Tentu. Rumah ini rumah kamu juga, Mia. Saat kami selesai bersih-bersih, ruang tamu sudah sepi. Hanya tersisa saya, Mia, Andi, kakek, nenek, dan Bibi Moyo. Andi mendekat pelan. Rino terima kasih sudah datang hari ini. Dan Mio ayah bangga sama kamu, meski cara kamu lakukan itu bikin ayah sot. Mio angkat bahu. Ayah yang bikin sot sendiri karena pilih orang salah. Andi tersenyum sedih. Kamu benar. Ayah janji akan lebih baik mulai sekarang. Mungkin kita bisa mulai dari kunjungan Mia setiap akhir pekan, kalau Bu setuju. Saya pandang Mio dia angguk pelan. Kita coba, ayah. Tapi pelan-pelan. Itu cukup untuk malam ini. Kakek Budi berdiri dan angkat gelas air putih. Mari kita toast. Untuk keluarga Sudirman yang tetap utuh, untuk kebenaran yang selalu menang, dan untuk Rino dan Mio yang selalu jadi bagian kami. Semua angkat gelas. Suara gelas berdenting lembut di udara malam Bogor. Saya rasakan beban 2 tahun terakhir mulai lepas dari dodo. Mio pegang tangan saya erat. Bu, lihat. Kebenaran memang membebaskan. Pagi berikutnya di rumah kakek Budi terasa seperti lembaran baru. Sinar matahari Bogor menyusup lewat jendela kayu, menerangi ruang makan tempat Nenek Siti sudah siapkan sarapan sederhana, nasi uduk, telur dadar, dan kerupuk. Mio masih tidur di kamar tamu yang dulu jadi kamar saya saat masih menikah. Saya bangun pagi, bantu nenek di dapur seperti dulu. Kamu masih ingat resep sambal soyo? Tanya nenek sambil tertawa. Masih, Nek. Tambah terasi biar mantap. Kami tertawa pelan, aroma masakan mengisi rumah. Andi datang sekitar jam 9, matanya masih bengkak tapi langkahnya lebih mantap. Dia bawa buah tangan, sekotak coklat untuk Mio dan bunga untuk Soyo. Bukan untuk minta maaf besar-besaran, katanya pelan. Cuma buat mulai lagi dari nol. Soyo terima bunga itu. Terima kasih, Andi. Kita bicara nanti di kota, oke? Dia angguk. Oke. Dan Rino, kamu kelihatan bahagia di sini. Keluarga ini memang milik kamu. Mia turun dari tangga, rambut acak-acakan tapi senyum lebar. Ayah datang. Boleh kita jalan ke kebun belakang? Andi tersenyum. Boleh, nak. Ayah ikut. Sementara mereka berdua pergi, saya duduk di teras dengan Nenek Siti. Kamu tahu, Rino, katanya sambil pegang tangan saya. Kemarin Mio lakukan opo yang banyak orang dewasa takut lakukan. Dia pilih kebenaran meski berisiko. Kamu besarkan dia dengan baik.
Saya merasa air mata hangat. Terima kasih, Nek. Tanpa dukungan keluarga, saya tidak tahu harus bagaimana. Kamu tidak pernah sendirian, jawabnya tegas. Surat cerai cuma kertas. Hati kami tidak pernah cerai dari kamu. Di kebun belakang, saya dengar Mio dan Andi tertawa kecil sambil petik buah mangga. Suara itu seperti musik penyembuh. Paman Dedi menelepon sore harinya. Rino, Kartiko mau bicara sama kamu. Bibi Kartiko ambil telepon. Suaranya masih gemetar tapi kuat. Terima kasih sudah bantu ungkap kebenaran. Dedi dan Soyo kami coba perbaiki. Konseling keluarga mulai minggu depan. Soyo senang dengar itu, Bi. Semoga semuanya baik. Kamu juga, Rino. Kamu contoh ibu hebat. Malam itu, saat mobil kami siap pulang ke Jakarta, seluruh keluarga berkumpul di halaman. Kakek Budi peluk Soyo erat. Jangan lomo-lomo tidak datang lagi. Reuni berikutnya kamu yang atur menunya. Mia peluk nenek Siti Lomo. Nek, terima kasih sudah percaya sama Soyo. Selalu, cucu kesayangan. Di perjalanan pulang, Mia tidur di kursi belakang. Soyo pandang jalan tol yang gelap, hati Soyo ringan. 2 tahun lalu Soyo pikir Soyo kehilangan segalanya. Hari ini Soyo dapat kembali keluarga, dapat kembali diri Soyo, dan paling penting, Soyo lihat putri Soyo tumbuh jadi gadis kuat yang tidak takut lawan ketidakadilan. Intan hilang entah kemono, Andi mulai belajar, dan Karmo memang bekerja dengan cara paling manis. Saat lampu kota Jakarta mulai terlihat, Mia bangun sebentar. Bu kita menang, kan? Soyo tersenyum lewat kaca spion. Kita menang, sayang. Karena kebenaran selalu menang. Mia kembali tidur dengan senyum puas. Soyo nyalakan radio pelan, lagu Lomo Indonesia mengalun. Kadang hidup seperti cerita drama reuni keluarga, penuh kejutan, air mata, tapi di akhir, keluarga sejati yang selalu odo. Dan Soyo, Rino Sudirman, akhirnya pulang.